Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku akan ngebahas tentang kenapa sih anak aku sudah umur 2 tahun tapi belum bisa ngomong, kosakatanya sedikit. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Mam, kalau di video kali ini aku akan spesifik membahas tentang kenapa anak usia 2 tahun belum bisa ngomong, belum bisa bicara. Inilah yang sering datang pertanyaan ini ke aku. Mam, anakku usia 2 tahun tapi belum bisa ngomong, ngomongnya belum lancar. Itu normal nggak sih? Wajar nggak sih seperti itu? Nah, sebenarnya untuk tahu wajar atau enggak, normal atau enggak, itu kalau misalnya cuman cuma sekedar curhat ke aku juga susah sebenarnya untuk memastikan kondisinya seperti apa, karena memang untuk dicek di dokter itu pun itu nggak cuman sekejap mata dokter ngelihat oh anak ini autis, oh anak ini ADHD, oh anak ini terlambat bicara. Nah, itu dokter pun butuh waktu untuk observasi keadaan anak kita yang sebenarnya. Jadi nggak cuma sekedar iya dok anak saya ini belum bisa ngomong, usianya 2 tahun, terus dilihat hanya dalam waktu hitungan menit dokter harus langsung bisa mendiagnosa anaknya A, B, C, D, E, F, G. Itu enggak, semuanya itu butuh proses gitu. Semuanya itu butuh diagnosa dan enggak dalam waktu yang sekejap, butuh dalam waktu beberapa kali pertemuan, beberapa minggu atau bahkan ada yang beberapa bulan. Dan diagnosanya itu pun berbeda-beda gitu setiap anak, jadi nggak bisa dipukul rata. Nah, untuk kondisi yang anak 2 tahun tapi belum bisa bicara, ini sebenarnya ya banyak gitu terjadi. Dan aku sudah pernah jelaskan videonya tentang bayi autis, bayi ADHD. Nah, itu bisa klik di atas ciri-cirinya seperti apa, atau ciri-ciri anak terlambat bicara seperti apa, itu bisa klik di atas. Nah, kali ini aku fokus ke anak 2 tahun yang belum bisa bicara, karena di sini banyak orang tua yang merasa galau, merasa gamang. Nah, si orang tua merasa anaknya itu baik-baik saja. Oke, nggak kok, wajar kok, dia jalannya lancar, bisa gitu. Terus dia ngerti kok kalau dipanggil gitu. Cuman untuk anak usia 2 tahun itu kosakatanya itu sangat sedikit atau bahkan nggak ada gitu. Jadi si anak itu dipanggil ngerti, dipanggil nengok, tapi dia nggak mau ngomong gitu, nggak bisa mengungkapkannya. Nah, ini banyak yang sering terjadi sama anak-anak. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini tidak selalu autis dan ADHD. Nah, kalau misalnya Mam mendapati anak Mam itu disuruh ngerti, dipanggil nengok, dia bisa nunjuk barang, itu kemungkinan besar anak Mam tidak autis itu tuh ya masih mungkin gitu loh. Tapi kalau misalnya di kondisi yang dipanggil nggak nengok atau jarang sekali nengok, terus diajak ngobrol dia nggak mau tatap mata kita, terus kemudian nggak bisa nunjuk barang, itu untuk anak kita terindikasi spesial autis atau ADHD itu mungkin saja ya, tapi nggak pasti, karena memang itu harus diobservasi. Nah, kalau misalnya memang sudah di usia 2 tahun, nah di anak 2 tahun ini biasanya ini seperti apa sih komunikasinya? Nah, untuk anak normal usia 2 tahun itu yang jelas sudah bisa ngobrol, sudah bisa kita ajak ngobrol itu tatap mata seperti ini. Nah, sudah mengerti untuk dikasih instruksi kecil gitu, dikasih perintah kecil itu sudah ngerti. Misalnya ambilin bedak dong, nah diambilin. Terus tolong buang sampah dong, nah kakak kesini, adik kesini, nah itu bisa dia datang. Terus dipanggil nengok. Terus kalau biasanya ditanya namanya siapa gitu, kita tanya adik namanya siapa, dia udah jawab, mungkin belum
apa sih, nggak terlalu panjang namanya, mungkin namanya Sasa. Nah ujungnya aja yang disebut, atau Cedal tapi Caca atau siapa gitu. Nah itu masih normal. Atau misalnya ditanya gitu, ini makanannya siapa, terus dia jawab aku gitu. Terus ditanya misalnya mau minum, mau. Nah biasanya untuk beberapa kata ya yang biasa disebutkan untuk anak-anak usia 2 tahun itu memang yang sewajarnya sudah bisa disebutkan itu ya nama. Nah panggilan dia kepada orang tua, misalnya mama, papa, ayah, bunda, itu biasanya sudah bisa, walaupun nggak full, biasanya ujung-ujung kalimatnya dia tuh udah ngerti. Nah di perintah-perintah kecil dia sudah mengerti gitu. Di kalau dia mau sesuatu dia bisa nunjuk tuh. Nah itu sih yang normal gitu. Nah yang normal seperti itu untuk anak-anak yang memang maksudnya itu komunikasinya bagus, bahkan di usia 2 tahun itu sudah ada yang mulai bisa diajak ngobrol gitu. Jadi dia sudah mulai bisa menyambungkan kalimat gitu. Jadi misalnya ditanya udah makan belum, dia nanti akan jawabnya gitu, nggak cuman sudah, tapi bisa udah, aku udah makan. Nah dia sudah bisa menyambungkan kalimat. Ada anak usia 2 tahun itu yang memang sudah seperti itu, dan wajar bisa seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya anak yang belum menyambungkan kalimat, kalau misalnya di usia 2 tahun dia belum bisa menyambungkan kalimat, tapi kosakatanya sudah banyak, itu masih bisa dianggap wajar. Nah yang sudah tidak bisa dianggap wajar itu kalau dia di usia 3 tahun, kosakatanya sudah banyak tapi masih sulit untuk menyambungkan kalimat. Nah itu nggak ada salahnya mam segera cek ke dokter, karena bisa saja anak kita itu mengalami disleksia dalam komunikasi gitu, jadi sulit menyambungkan kalimat. Nah disleksia itu tuh nggak cuma anak kesulitan untuk membaca, tapi untuk komunikasi, untuk ngobrol, untuk menyambungkan kalimat nggak bisa, itu juga bisa masuk dalam kategori disleksia. Nah aku sudah pernah bikin videonya itu tentang disleksia ya, anak ADHD bisa disleksia, bisa klik di atas. Nah itu mam bisa lihat detailnya seperti itu. Tapi jelas seperti itu. Kalau misalnya anak 2 tahun dia kosakatanya sedikit sekali, nah itu dan maksudnya diajak komunikasi juga agak sulit, otak mata nggak ada, nggak bisa dipanggil nggak nengok, otak mata nggak ada, nggak bisa nunjuk barang, itu salah satu warning mam harus segera cek ke dokter. Oke, nah kalau sudah temukan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia di kondisi yang memang kosakatanya banyak, terus dia mengerti di perintah, bisa nunjuk, terus eye contact-nya ada, dia kosakatanya sudah banyak. Nah itu coba mam tunggu, mam pelajari lagi, mam ajari lagi untuk mulai menyambungkan kalimat. Jadi misalnya saya mau makan, saya mau tidur. Nah itu mam ajari. Nah kalau misalnya dalam proses itu nanti sampai dia usia 3 tahun ternyata masih kesulitan dalam menyambungkan kalimat-kalimat itu, menyambungkan kata-kata menjadi sebuah kalimat, itu juga nggak ada salahnya mam harus segera cek ke dokter. Jadi supaya tidak terjadi tidak terjadi keterlambatan penanganan. Jadi supaya kita bisa tahu lebih awal, jadi penanganannya akan lebih bagus kalau misalnya nanti terjadi disleksia sama anak. Nah terus apalagi sih yang harus dilakukan itu kita sebagai orang tua. Nah jelas kalau kita mengalami hal-hal yang seperti itu ya, yang aku bisa saranin sih yang pertama ya harus segera cek ke dokter gitu. Kalau cek ke dokter terus disarankan terapi ya ikuti aja terapinya, dan kalau memang dikasih obat ya udah diminum aja obatnya. Terus jangan lupa tambahkan multivitamin, Kids Free dan Clover Honey supaya kondisi anak itu cepat membaik dan bagus gitu. Jadi komunikasinya bagus, dia tangkapnya bagus, jadi proses terapi, proses pengobatannya itu dapat berjalan dengan maksimal. Aku sudah pernah bikin videonya tentang review Kids Free dan Clover Honey, bisa klik di atas, atau mau lihat testimoninya langsung Kids Free dan Clover Honey juga bisa klik di atas. Nah jadi sekali lagi aku tegaskan, kalau misalnya untuk anak usia 2 tahun komunikasinya masih belum maksimal, dirasa mam masih ada yang
diragukan, itu langsung cek ke dokter. Itu wajib banget. Dan kita harus benar-benar teliti sejauh mana itu perkembangan anak kita. Apakah udah bisa nunjuk, apakah eye contact-nya bagus, apakah dipanggil nengok. Kalau misalnya ada beberapa item dari ketiga hal itu yang dirasa kurang, nah itu gak salah kalau segera cek ke dokter. Aku bilang sekali lagi, cek ke dokter supaya nggak ragu lagi. Oke, ke dokternya dokter apa nih? Bisa ke dokter anak, bisa ke dokter rehab medik, bisa ke psikolog. Nah, itu tempat-tempat yang bisa Mami datangi. Harus ke semua dokter ya. Kalau misalnya untuk meyakinkan keraguan nggak apa-apa dong ke semua dokter yang aku sebutin. Tapi kalau misalnya hanya ke salah satu, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting pertanyaan-pertanyaan Mam seputar kondisi anak Mam itu bisa segera terjawab oleh dokter. Nah kalau misalnya Mam mau tanya-tanya dulu sama aku, mau konsul dulu sama aku, boleh banget. Langsung klik aja Instagram aku @ratiyanti, bisa langsung DM, bisa langsung WA juga. Oke, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sarangheong.